Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku petani cerdas Indonesia dimanapun berada, pada saat bulan Syawal ini saya mengucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir batin, semoga sehat selalu dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sahabatku petani cerdas Indonesia dimanapun berada, kali ini kita di Desa Cipir, Losari, Brebes. Saya menemukan sesuatu yang unik, yang baru menurut saya ya. Itu petani cabai ini menanam padi di antara guludan, di antara gang ya, guludan antara tanaman cabai. Mereka nanam padi. Nah, di sini saya ketemu padinya sudah hampir panen ya. Saya ingin mencari tahu apa kira-kira penyebabnya dan bagaimana caranya petani ini bisa menanam padi di antara tanaman cabai. Karena biasanya tanah kosong ini dipakai untuk tempat jalan ya, melakukan penyemprotan, melakukan panen. Tapi di sini mereka tanam padi. Oleh karena di sini hampir panen padinya, nah saya akan mencari petani baru yang akan tanam. Nah, ikutin sampai selesai sehingga kita bisa tahu perlakuan apa yang diberikan sehingga bisa menanam padi di antara cabai. Kita ketemu Bapak Sabut ya di daerah Cipir, Losari, Brebes. Nah, Bapak Sabut ini sudah menanam cabai ya. Kemudian di antara lahan guludan cabainya itu ada lahan kosong berair ya. Nah, dia akan berencana menanam padi di antara lahan kosong tersebut. Nah, ini nanti kita ikutin ya. Ini kita lihat nih, ini tanaman cabainya di atas. Nah, ini tanam lahan kosongnya basah berair ya. Ini akan ditanam dengan tanaman padi oleh Pak Sabut. Pak Sabut, tolong ceritakan ya bagaimana menanam padi di antara cabai itu dan apa masalahnya? Ya kalau ada kiongnya kan padinya jadi enggak panen, soalnya mati sama kiong, makanya saya mau tebarin bentan. Untuk mengatasi keong itu Pak Sabut pakai apa? Ini mau ngasih bentan lagi nih. Tidak lama tidak memakai bentan, jadi mau memakai bentan lagi. Kalau waktu dulu memang pakai bentan, terus nggak pakai bentan itu panennya kurang maksimal. Makanya aku mau coba bentan lagi. Iya. Kalau bentan tuh udah terjamin kiongnya pasti mati. Nah, jadi Pak Sabut ini ya ingin menanam padi ya di antara guludan tanaman cabai ini. Nah, masalahnya kata dia itu ada serangan keong emas yang membuat tanaman padi tidak maksimal. Oleh karena itu dia ingin memakai bentan untuk membunuh keong terlebih dahulu. Nah, setelah keongnya mati baru dia nanam padi. Nah, ini kita lihat ya, ada keong ya. Di antara guludan tanaman cabai itu yang dia mau tanam padi ada keong emas. Nah, ini keong emas ya. Oleh karena itu dia mau memakai bentan untuk membunuh keong emas ini. Nah, ini sekarang dia mempersiapkan bentan untuk diaplikasikan ke lahan yang tanam tanaman padi tadi di antara cabai. Dia memakai cuma 2 sendok. 2 sendok per tangki ya. Dia mengatakan bahwa itu sudah cukup untuk membunuh keong yang akan ditanam padinya. 2 sendok ya dia pakainya. Ini diaduk, dipersiapkan sama dia. Kita lihat Pak Sabut ini mempersiapkan ya tangkinya dengan bentan yang akan dispraykan ke lahan yang akan dia tanami tanam padi di antara tanaman cabai. Karena dia khawatir kalau tidak dipakai bentan, keong emasnya banyak dan keong emas ini akan memakan anakan padi sehingga tanaman padi produksi tidak maksimal. Nah, mari kita ikutin ya bagaimana dia melakukan spraynya.
Nah, di sini kita lihat ya, Pak Sabut tuh menyemprotkan larutan bentan ini ya ke lahan di antara tanaman cabai yang basah itu. Dan nanti dia mau nanam padi. Sehingga semua lahan basah di antara tanaman cabai yang dia mau tanaman padi itu semua dispray sama dia dengan bentan. Dengan tujuannya adalah untuk membunuh keong emas yang ada di lahan basah tersebut yang akan memakan tanaman padinya. Satu jam setelah aplikasi kita amatin apa hasilnya penyemprotan bentan itu pada lahan basah di antara tanaman cabai ini untuk tanaman padi. Nah, kita dapetin ternyata keong emasnya masih banyak ya. Nah, keong emasnya itu kelihatan mati, keluar daging dari cangkangnya. Ini biasanya gejala dari keong emas akan mati. Ini 1 jam setelah aplikasi. Nah, kita lihat nih. Nah, keong emasnya keluar semua ya. Nah, 1 jam setelah aplikasi, dan memang diperkirakan kalau ini keong emasnya yang kena bentan itu akan mati nih. Nah, ini kita lihat lagi di bentan keong emas yang sudah mulai keluar daging dari cangkangnya. Ini mencoba lari ke atas untuk menghindar dari larutan bentan. Keong emas yang ada di antara tanaman cabai ini yang akan ditanamin padi berhasil dikendalikan dengan menggunakan bentan ya, 2 sendok per tangki. Nah, sehingga dengan cara seperti ini petani bisa menanam padi di lahan basah ini antara tanaman cabai, dan tanaman padinya tidak diganggu lagi oleh si keong emas ini. Nah, ini cara penyelamatan yang dilakukan oleh petani ya, petani cabai yang menanam padi di antara cabainya, yaitu di Desa Cipir ya, Losari, Brebes. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi pedoman juga ya, pelajaran bagi petani lainnya apabila ingin memanfaatkan lahan di antara tanaman, apakah tanaman bawang atau tanaman cabai untuk menanam padi yang tanahnya basah, maka jangan lupa pastikan memakai racun keong ya, seperti bentan untuk menghindari rusaknya tanaman padi. Pak Sabut, memang Bapak dulu pernah pakai bentan Pak, atau pernah pakai merek lain untuk membunuh keong ini? Waktu dulu sih pernah, cuman nggak kayak bentan reaksinya. Kalau dulu tuh kurang puas, kurang memuaskan. Iya. Kalau ini sangat memuaskan. Jadi apa kesimpulan Pak Sabut ini setelah memakai bentan untuk mengatasi keong emas? Mantap sekali, sip.